Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Al-Hikmah fi Makhluqatillah, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menuturkan, hikmah penciptaan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 48. Perhatikanlah bagaimana Allah menjadikan bumi sebagai hamparan agar manusia dan hewan dapat mendiaminya. Karena makhluk-makhluk itu membutuhkan tempat untuk menetap dan membutuhkan makanan, maka Allah menjadikan seluruh bumi, daratan, sebagai tempat tumbuh-tumbuhan untuk makanan manusia, sebagai tempat tinggal yang melindunginya dari panas dan dingin, sebagai tempat penguburan, penimbunan segala sesuatu yang baunya dapat mengganggu, juga tempat bangkai-bangkai dan kotoran-kotoran dari tubuh manusia maupun yang lainnya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, bukanlah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati. Al-Quran Surah Al-Mursalat ayat 25 hingga 26. Kemudian Allah memudahkan jalan-jalan di muka bumi agar makhluk dapat berpindah-pindah untuk mencari kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi, bumi diciptakan agar keturunan dari semua jenis hewan, tanaman, dan tumbuh-tumbuhan dapat lestari. Di bumi juga dijadikan tempat menetap, sebagaimana hal itu diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ia menjadikan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dan gunung-gunung dipancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan binatang-binatang ternakmu. Al-Quran Surat An-Nazi'at 31, 32, dan 33. Dengan melakukan perjalanan di muka bumi, makhluk-makhluk dapat memperoleh kebutuhan mereka, dapat menetap untuk beristirahat, dapat tidur untuk ketenangan mereka, dan dapat berpindah untuk kepentingan pekerjaan-pekerjaan mereka. Seandainya bumi ini bergetar dan bergerak, mereka tidak akan dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mereka dengan teliti, baik pekerjaan yang menyangkut tumbuh-tumbuhan maupun yang berkaitan dengan industri. Perhatikanlah hal itu pada gempa-gempa yang suka menimpa manusia, untuk memberikan perasaan takut pada mereka agar mereka bertakwa kepada Allah dan berhenti dari perbuatan zalim dan maksiat. Ini juga merupakan hikmah yang sangat besar. Bumi diciptakan oleh Allah dalam keadaan dingin dan kering dalam ukuran tertentu. Tidakkah Anda perhatikan, seandainya Allah menjadikan bumi ini sangat kering hingga keseluruhannya menjadi batu yang keras, maka tidak akan tumbuh tanaman-tanaman yang diperlukan oleh hewan dan manusia. Juga tidak mungkin dilakukan kegiatan pertanian dan pembuatan bangunan, maka Allah menjadikannya lunak agar siap untuk pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Di antara hikmah dalam penciptaan bumi adalah tempat di sebelah utara lebih tinggi dari tempat di sebelah selatan, agar air dapat mengalir turun di muka bumi sehingga ia dapat mengairinya dan kemudian pada akhirnya bermuara ke laut. Jadi, seperti meninggikan salah satu sisi permukaan dan merendahkan sisi yang lain agar air dapat turun. Jika tidak demikian, maka air akan menggenangi semua permukaan bumi sehingga manusia tidak dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka dan jalan-jalan menjadi terputus. Perhatikanlah barang-barang tambang yang Allah ciptakan di dalam bumi, dan yang dikeluarkan darinya berupa batu-batuan yang berbeda manfaat dan warnanya seperti emas, perak, yakut, dan zamrud. Juga jenis-jenis lain yang penting untuk pekerjaan-pekerjaan manusia seperti besi, tembaga, timah, belerang, arsenik, seng, marmer, kapur, minyak, dan jenis-jenis lainnya yang jika saya sebutkan akan jadi panjang dan lebar. Semuanya barang-barang yang bermanfaat bagi manusia dan digunakan untuk kepentingan-kepentingan mereka. Semua ini adalah nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan bagi mereka untuk membangun dunia ini. Kemudian perhatikanlah pula bahwa karena manusia ingin mengambil manfaat dari bumi, maka bumi dijadikan lunak, tidak seperti gunung. Seandainya ia keras seperti gunung, maka itu akan menyulitkan, karena mengolah tanah untuk menanam makanan pokok dan buah-buahan tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali bila bumi itu lunak. Jika tidak demikian, air akan sulit masuk ke biji. Biji juga tidak dapat ditanam kecuali setelah tanah menjadi lunak oleh hujan. Jika tanah itu lunak,
maka ia akan dapat diolah dan air yang turun akan dapat diserap. Allah juga menciptakan akar yang melekat pada tanah yang lembab sehingga pohon-pohonan dan tumbuh-tumbuhan dapat berdiri dengan tegak. Allah menciptakan akar yang sesuai dengan cabang-cabang pohonnya. Lunaknya bumi juga membuat manusia dapat menggali sumur-sumur di tempat-tempat yang dibutuhkannya. Karena bila harus digali di gunung-gunung, hal itu akan sangat menyulitkan. Hikmah yang lain dari lunaknya bumi adalah memudahkan perjalanan bagi orang yang bekerja. Karena jika bumi itu keras, maka perjalanan akan menjadi sulit dan tidak akan muncul jalan-jalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan hal itu dalam firman-Nya. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya. Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Allah juga berfirman, dan telah kami jadikan di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 31. Di antara hikmahnya juga Allah menjadikan barang-barang tambang di dalamnya sebagaimana telah kami nyatakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan anugerah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam dengan perkataannya, dan kami alirkan air tembaga baginya. Al-Quran Surat Saba ayat 12. Maksudnya, kami mudahkan baginya untuk memanfaatkan tembaga dan memberitahukan sumbernya kepadanya. Allah juga menyatakan anugerah yang diberikannya kepada hamba-hambanya, dan kami ciptakan wa anzalna, besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Kata anzul dalam ayat di atas berarti menciptakan sebagaimana firman Allah dalam ayat lain, dan Dia menurunkan wa anzala untuk kamu binatang ternak. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada mereka untuk mengeluarkan apa-apa yang ada di dalam bumi berupa emas, perak, dan lain-lain untuk kemanfaatan bagi mereka dan segala yang mereka butuhkan dalam kehidupannya, juga untuk membuat bejana-bejana, untuk menambal segala yang mereka perlu tambal dan menguatkannya, juga untuk membuat macam-macam batu berharga seperti kaca dan membuat bejana-bejana darinya untuk menjaga barang-barang berharga agar tetap utuh pada saat dibutuhkan karena mereka membutuhkannya. Dari hasil-hasil tambang, manusia juga dapat mengeluarkan batu celak, seng, dan jenis-jenis lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Maha suci Tuhan yang memberikan nikmat dan maha mulia. Di antara hikmah yang luar biasa juga adalah ciptakannya gunung-gunung di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Al-Quran Surat An-Nazi'at ayat 32. Allah juga mengatakan, dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi-bumi itu tidak goncang bersama kamu. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 15. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 18. Allah telah menciptakan gunung-gunung karena manfaat-manfaatnya yang banyak, di mana tidak ada yang mengetahui semuanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah bahwa Allah menurunkan air dari langit agar dengannya hamba-hamba Allah dan negeri-negeri dapat hidup. Seandainya bumi ini kosong dari gunung, maka udara dan panas matahari akan menguasainya, sehingga mereka tidak mendapatkan air kecuali setelah melakukan penggalian dan mengalami kepayahan dan kesulitan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan gunung-gunung agar air dapat menetap di perutnya, lalu air itu keluar sehingga terbentuklah mata-mata air, sungai-sungai, laut-laut, di mana hamba-hamba Allah dapat mengambil minum pada musim panas sampai turunnya hujan dari langit. Di antara gunung-gunung ada yang di dalamnya tidak ada tempat air, maka Allah menjadikan salju tetap ada di luarnya sampai ia menjadi cair karena panas matahari. Dari salju itu terbentuklah sungai-sungai dan saluran-saluran yang dapat dimanfaatkan sampai datangnya hujan. Di antaranya ada yang menjadi kolam-kolam di mana air menetap sehingga dapat diambil dan dimanfaatkan. Di antara manfaat-manfaat gunung adalah di sana terdapat jenis pepohonan dan rumputan yang tidak terdapat di tempat lain. Juga terdapat macam-macam kayu yang besar untuk membuat kapal-kapal dan membangun tempat-tempat tinggal. Di sana juga terdapat kayu-kayu yang besar yang tidak terdapat di tempat lain. Demikian juga rumputan untuk obat-obatan yang kebanyakan tidak ada selain di gunung-gunung. Di sana juga terdapat lembah-lembah tempat tumbuhnya ladang-ladang untuk hewan-hewan ternak, dan untuk manusia juga tempat-tempat tinggal untuk binatang-binatang buas. Manfaat lain dari gunung-gunung adalah manusia
dapat menggunakannya sebagai tempat tinggal yang melindungi mereka dari panas dan dingin, serta menjadikan kuburan-kuburan untuk memelihara jenazah-jenazah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan hal itu dalam Al-Quran, dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 82. Di antara manfaatnya juga adalah ia dapat dijadikan sebagai petunjuk-petunjuk yang digunakan oleh orang-orang yang berpergian untuk mengetahui jalan-jalan di berbagai pelosok bumi, dan dapat digunakan oleh mereka yang berpergian di laut untuk mengetahui pelabuhan-pelabuhan dan pantai-pantai. Di antara manfaatnya juga adalah bahwa kelompok kecil yang lemah, yang takut kepada musuh yang tidak mampu dihadapinya, dapat menggunakannya sebagai suatu yang dapat membentenginya dan mengamankannya dan menghalanginya dari pihak yang ditakutinya, sehingga kelompok itu menjadi tenang. Perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan emas dan perak di bumi serta menentukan ukuran keduanya dalam ukuran tertentu. Hal itu adalah karena ia mengetahui apa yang terbaik bagi makhluk-makhluknya, sebagaimana ditunjukkan oleh Allah dengan firman-Nya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah hasanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 21. Maha suci Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wallahu a'lam bishawab.